Nah, sebelum saya memulai, ini ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara berhati-hati kepada apa yang dinamakan sekarang kekristenan progresif. Pada umumnya, kekristenan progresif yang kita kenal tidaklah seperti apa yang ada di internet atau di sosial media pada saat ini. Kekristenan progresif saat ini sudah berubah arah menjadi satu kekristenan yang mulai mempertanyakan banyak hal. Sementara kekristenan tradisional yang kita pegang, yang paling tinggi yang kita tahu adalah karismatik. Amin, saudaraku. Dan saudara, kekristenan yang kita tahu saat ini, kita selalu berkata bahwa ada jawabannya di dalam Alkitab. Ada jawabannya dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kita percaya langit dan bumi boleh berlalu, tetapi tidak ada firman Tuhan yang berlalu. Lebih mudah bagi langit dan bumi untuk berlalu daripada satu noktah daripada ayat firman ini berlalu. Amin. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tetapi kekristenan progresif menganggap dirinya pintar dengan mempertanyakan firman Tuhan. Sayang, dengarkan, ada banyak pertanyaan dalam hidup. Ada banyak pertanyaan akan orang lain. Engkau boleh pertanyakan semua. Engkau boleh, hakmu untuk membimbangkan semua dalam hidup ini. Tapi mempertanyakan firman itu bukan satu hal yang bijaksana. Yang mengerti katakan amin. Dengan mempertanyakan firman itu artinya engkau mencabut satu-satunya kepastian akan dasar yang kokoh dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan bukan menyesuaikan kepada pendapatmu, dan itulah sebabnya sekarang ini kekristenan progresif sudah seperti ilmu cocokologi. Saudara tahu cocokologi? Dicocok-cocokkan. Nah, saudara, kalau dia melihat cocok kira-kira senang menyenangkan hati orang, maka dia berbicara. Dan ada hamba Tuhan, saya nggak tahu apakah dia hamba Tuhan atau tidak, tapi ada ulama, ada pastor dari kekristenan progresif ini yang namanya tidak mungkin saya sebutkan karena kita juga disiarkan. Saya mengatakan ini bukan benci kepada dia, tetapi saya harus melindungi gereja Tuhan yang dimana Tuhan suruh saya mengembalakannya. Maka tongkat gembala harus tetap keluar untuk mengusir semua serigala berbulu domba. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau saudara benar-benar pintar dan mengerti firman, karena sepertinya pendeta ini saudara pintar tetapi tidak dalam. Dengarkan baik-baik, ini sebabnya saya beritahu pada saudara, dalamlah, jangan hanya pintar. Amin. Karena ketika masalah kehidupan menerpa dengan hebat, maka engkau tidak pergi ke dokter umum. Tidak ada yang mengatakan dokter umum itu bodoh, dia pintar. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada yang mengatakan dokter umum itu tidak bisa menolong, bisa. Tidak ada yang mengatakan bahwa dokter umum itu tidak bisa menyelamatkan, bisa, sangat bisa. Dan kita berterima kasih karena banyak dokter umum yang sudah menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ketika engkau mendapatkan masalah, maka engkau harus mencari dokter spesialis yang mendalami akan satu bidang tertentu. Sudah cukup banyak orang Kristen yang pintar dalam banyak hal dan kemudian mencocok-cocokkannya, termasuk kita juga dahulu. Tapi sekarang tidak lagi. Puji nama Tuhan. Saya sudah meminta kepada hamba-hamba Tuhan supaya hamba-hamba Tuhan semuanya belajar teologi dengan sungguh-sungguh. Kita sudah perlengkapi juga hamba-hamba Tuhan dengan Alkitab yang baik, yang bisa terus digali dan juga bisa terus dipelajari. Amin.
Saya berharap hamba-hamba Tuhan mempelajarinya sama seperti saya juga mempelajarinya. Amin. Maka dengar baik-baik. Kekristenan progresif yang diomongin oleh pendeta ini yang banyak ngaconya. Yang pertama sekali dia ngaco adalah dengan mengatakan persepuluhan itu tidak penting, tidak wajib, yang penting mengasihi. Dan sekarang lebih parah lagi dia berkata bahwa kekristenan tidak ada, tidak lagi hanya di dalam nama Yesus, tetapi yang penting kita baik dan mengasihi. Sayang, perlu saya ingatkan firman Tuhan berkata, engkau diselamatkan oleh karena anugerah, karena iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang sombong yang bodoh yang memegahkan diri. Amin. Amin. Kalau memang dengan kebaikan orang bisa masuk surga sayang, maka Robin Hood yang adalah pencuri juga masuk surga. Karena jelas dia mencuri, tetapi dengan curiannya dia memperkaya orang lain, bukan dirinya. Sayang, kita butuh penebusan. Dan kita tidak bisa bayar penebusan kita. Alkitab berkata, engkau telah dibayar dengan harga yang lunas oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu Alkitab berkata dengan tegas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh keselamatan selain nama Yesus. Saya tidak mengerti bagaimana itu pastor boleh menjadi sesat seperti itu. Dan dia membacking pernyataannya dari teman-teman kita, saudara-saudari kita dari agama Katolik. Yang mana dia berkata saya benar, karena sejak abad ketiga orang Katolik berkata keselamatan tidak hanya ada pada gereja. Dalam hal itu saudara-saudari kita orang Katolik sangat benar. Keselamatan tidak hanya ada pada gereja, malah sebaliknya ada banyak gereja yang tidak ada keselamatan di dalamnya. Dalam hal itu benar. Keselamatan tidak hanya ada pada agama Kristen, betul 100%. Keselamatan memang tidak ada di dalam gereja saja. Keselamatan memang tidak ada di dalam agama Kristen saja. Karena semua orang yang di luar gereja pun, di hutan belantara sana pun yang tidak ada gereja, semua orang yang agamanya apapun, kalau dia percaya kepada nama Yesus, kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata dia diselamatkan. Sebab barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, dia diselamatkan. Percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Dan di situ tidak ada berbicara mengenai gereja apapun, di situ tidak ada berbicara mengenai agama apapun, dikatakan barang siapa. Jadi semua apapun agamanya, dia bisa diselamatkan kalau dia percaya dan mengaku dengan mulutnya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya bawakan padamu firman Tuhan yang solid. Jangan kau dibodohi oleh orang-orang yang punya pengikut lebih banyak daripada kita. Bukan berarti kalau yang banyak itu benar. Bukan berarti mayoritas selalu harus diikuti. Yang mengerti katakan amin. Inilah dia kebobrokan sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi menganggap Vox Populi, Vox Dei, suara orang banyak adalah suara Tuhan. Nah, saudara tahu ketika orang banyak berteriak, inilah suara Tuhan, inilah suara Tuhan, katanya tentang Herodes, maka malaikat datang dari langit dan menampar Herodes, dan Herodes mati dimakan cacing, ulat. Tidak selalu perkataan orang yang banyak uangnya
banyak pengikutnya, banyak followersnya, banyak popularitasnya, itu yang benar. Firman Tuhan tetap memegang kebenaran yang hakiki. Jadi bagaimana tentang orang-orang yang mati sebelum diselamatkan? Kalau saudara belajar teologi ya, dikatakan saudara bahwa mereka semua belum dimasukkan ke neraka, tapi mereka semua ditaruh Tuhan di Hades. Nah, kalau kita ceritain nanti gak pulang kita sepanjang malam. Tapi ini penting supaya saudara tahu, amin. Dan Alkitab berkata ketika Yesus mati, dia 3 hari ada di kuburan. Disitulah dia pergi ke neraka, mengambil kunci kerajaan maut. Dan Alkitab mengatakan di situ dia membawa kesaksian kepada jiwa-jiwa yang sudah mati. Jadi semua jiwa punya kesempatan untuk percaya apakah dia percaya Yesus adalah Tuhan atau tidak. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Lihat Alkitab saudara, ada semua dituliskan. Amin. Maka sekarang ini tidak ada, tidak bisa, memang hanya di dalam nama Yesus. Bagaimana dengan teman saya yang baik? Itu sebabnya kita merelakan, berkorban, habis-habisan kita menginjil. Dengan segala daya upaya, selamatkanlah jiwa berapapun harganya. Sayang, dengarkan baik-baik. Adalah indah jika orang jahat selamat dan masuk surga. Betul? Tapi adalah amat disayangkan jika orang baik harus ke neraka. Kalau memang dia menolak, itu pilihan dia. Tapi kalau dia tidak tahu, maka darahnya ditanggungkan pada kita. Itu sebabnya GKI harus tetap semangat menginjil. Tebarkan firman Tuhan selalu. Bawakan kesaksianmu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan bawakan dirimu, kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab berkata jika nama Tuhan dimuliakan, dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Setiap kali saudara bersaksi, muliakan Tuhan supaya orang baik yang mendengar kesaksianmu datang kepadanya. Kau tidak perlu berdebat. Kalau dikatakan adakah jalan lain selain daripada Yesus, saudara jawab dengan baik. Alkitab saya berkata, mohon maaf, tidak ada jalan lain. Jadi kalau gitu dia ke neraka. Saya tidak mengatakan dia ke neraka, dan saya tidak pernah berharap dia ke neraka. Saya tidak mau dia ke neraka. Tapi Alkitab saya mengatakan demikian. Jadi betul kalau gitu dia ke neraka. Saya punya jalannya agar dia tidak ke neraka. Yesus Kristus, dialah jalan supaya orang itu tidak ke neraka. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk berkata demikian di depan khalayak ramai. Memang kadangkala kita harus dibenci karena berkata demikian. Saya tidak bisa menghakimi karena saya juga dihakimi seturut dengan kebenaran firman. Yang mengerti katakan amin. Apakah dia ke neraka? Apakah dia ke neraka? Apakah dia ke neraka? Mohon maaf, saya bukan pemilik sorga. Saya tidak punya hak menghakimi seseorang. Karena saya juga dihakimi oleh firman yang sama. Tapi hari ini saya punya Yesus. Dan Alkitab berkata, apa yang kau punya bagikan pada orang lain. Hari ini saya mau membagikan Yesus. Amin. Sangat disayangkan orang-orang baik harus berhadapan dengan kekekalan yang mengerikan karena belum pernah menerima Yesus. Dan tidak perlu pindah agama.
Karena Yesus adalah pribadi. Nomor satu, ini harus saudara ketahui. Haleluya. Haleluya. Dan kita berbicara bukan karena kita benci dia. Dia boleh berbicara sesuka hatinya. Dia boleh berkata-kata, bikin viral dan lain sebagainya. Itu hak dia. Tapi dua perkara yang terjadi. Nomor satu ialah apa? Untuk setiap perkataan yang kau ucapkan, kau harus bertanggung jawab atasnya, kata firman Tuhan. Untuk setiap kata sia-sia yang diucapkan, manusia harus mempertanggungjawabkannya. Dan yang kedua dikatakan, kalau kata-katamu, kalau engkau menyesatkan seorang dari yang lemah ini, adalah lebih baik daripada kepadanya diikatkan batu kilangan dan lemparkanlah ke laut. Sebisa-bisanya kita, kalau kita tidak mengerti, jangan bicara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Perkatakanlah apa yang menjadi kesaksianmu untuk kemuliaan Tuhan. Saksikanlah apa yang kau percayai, yang di dalamnya engkau sudah mendapat kehidupan. Jangan sangkal nama yang membawa hidup kekal bagimu. Jangan sangkal juru selamatmu dan gantikan dia dengan kebaikan-kebaikan. Saya nggak bisa. Dan jangan katakan kalau namanya kasih mengasihi berarti dalamnya ada Tuhan. Allah itu kasih betul. Kembali lagi sayang, Alkitab ini nggak bisa kita sembarangan bolak-balik. Allah itu kasih, tapi kasih itu bukan Allah. Karena kasih itu ada tingkatannya. Amin. Amin. Saudara tahu ada kasih storge, ada kasih filio, dan juga ada kasih agape. Jadi kasih itu bukan Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi bukan berarti kalau kita mengasihi, maka ada Allah di dalam kita. Belum tentu. Yang mengerti katakan haleluya. Tolong kita semua tajam akan firman Tuhan. Itulah pengertian yang saya mengerti, dan saya berpegang teguh bahwa tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dikaruniakan keselamatan selain daripada nama Yesus Kristus. Sudah mulai banyak sekarang ya, mulai daripada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, pendeta yang mengatakan lagi segini gitu. Hati-hati sayang, hati-hati anakku. Kembali lagi dengarkan semua, terutama engkau yang nonton dari rumah. Sudah waktunya engkau datang ibadah di rumah ibu rohanimu. Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah ibu rohanimu di sini. Jangan katakan sama, aku bisa dengar dari orang-orang hebat luar biasa, dari pendeta ini, pendeta itu. Sayang, itu jajan. Kebanyakan jajan membuat engkau kena tifus. Kebanyakan jajan membuat engkau sakit perut. Makanan utama walau tidak begitu enak, tetap menjadi makanan yang paling baik bagi pertumbuhan setiap anak-anak Tuhan di rumahnya. Kalau Anda adalah anggota, Anda adalah anak di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, maka di sini kita makan. Dan demi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan demi Tuhan, saya tidak akan bawa firman Tuhan dengan pesan sponsor kepadamu. Yang terakhir, kekristenan bukan suka-sukanya kita, suka hati kita. Bukan firman mendukung kita, tapi kekristenan suka-sukanya Tuhan. Amin. Firman adalah acuan. Dan kalau memang kita diharuskan mengikuti firman. Tapi kembali lagi, Allah yang baik itu, Tuhan kita melampaui semua pengharapan kita. Seharusnya pun kita memang harus mengikuti firman. Kalau nggak kita ikuti dihukum. Tapi Allah yang melampaui pengharapan tahu kita nggak akan sanggup. Itu sebabnya dia ambil hukuman kita dan digantikan dengan apa? Kalau kita bisa melakukan firman,
maka kita diganjar dengan berkat dan peningkatan. Apalagi yang bisa kita buat? Terlalu baik Dia. Maka tolong semua kita di GKI, tolong jangan suka-suka kita. Tolonglah kita hidup dan semua pohon dilihat dari buahnya. Biarlah kiranya buah kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sukacita katakan haleluya. Kita masuk kepada topik kita yang ke-10. Bukan minggu yang ke-10, tapi topik yang ke-10 daripada Beyond Expectation. Tuhan yang melampaui segala pengharapan kita. Nah, dengarkan baik-baik. Nomor 10. Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang membebaskan kita dari krisis, yang membawa kemenangan kepada kita daripada segala krisis, tetapi juga memastikan bahwa krisis itu tidak akan datang lagi pada kita. Dia tidak mampu lagi datang pada kita, tidak berani lagi datang pada kita. Dan ini dibuat Tuhan supaya jangan kita berputar-putar pada tempat kita, tetapi kita maju terus. Semuanya kita berkata 3 kali, saya mau maju terus. 1, 2, 3 ya. Saya mau maju terus, saya mau maju terus, saya mau maju terus. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nahum 1 ayat 9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Nahum 1 ayat 9 dalam terjemahan modern dikatakan, apakah yang kamu rencanakan untuk melawan Yahweh? Dia akan menghancurkan hingga habis lenyap, sehingga penderitaan tidak muncul 2 kali. Nahum 1 ayat 9 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan, apakah kamu bermaksud menentang Tuhan? Ia akan menghabisi semuanya. Kesusahan tidak akan timbul 2 kali. Dengarkan baik-baik, ayat ini ada 2 perkara yang penting. Nomor 1, saudara harus tahu bahwa ada maksud musuh-musuhmu. Ada maksud daripada setan. Ada rencana daripada setan iblis untuk menentang semua pekerjaan Tuhan dalam hidupmu, untuk mendatangkan kesusahan yang sama berkali-kali dalam hidupmu. Kenapa? Karena setan tidak kreatif. Dia berkuasa tapi dia tidak maha kuasa. Itu sebabnya dia tidak punya banyak mainan. Dia tidak punya banyak kreativitas. Apa yang sudah dilakukannya pada orang lain, dia akan coba padamu juga. Itu sebabnya ada namanya saudara kutuk keturunan. Kakek mati karena kanker, anak bapak mati karena kanker, anak mati karena kanker, cucu mati karena kanker, cicit mati karena kanker. Sayang, setan tidak kreatif. Dan itu sebabnya saudara ada banyak air mata, ada banyak kehilangan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, ada maksud-maksud setan untuk melakukannya. Ada. Jangan katakan tidak ada. Ketika saudara sudah menang, setan bermaksud membawa persoalan itu naik kembali. Itu sebabnya banyak orang yang stres. Kok nggak selesai-selesai si ini? Kok nggak siap-siap si ini? Kok nggak tuntas-tuntas kok ini? Sayang, itu pekerjaan setan. Bagi kita yang tidak mengerti ayat ini, tidak mengimaninya dan tidak mendoakannya, itu bisa jadi padamu. Kok nggak siap-siap sih? Kok miskin terus sih? Kok goblok terus sih? Kok terhina terus sih? Kok tidak ada peningkatan? Hari ini bebaskan dirimu melalui pengertian ini. Katakan pada masalahmu, katakan pada musuhmu, katakan pada situasi dan keadaanmu. Katakan, aku kenal engkau dan aku pernah mengalahkan engkau, dan engkau tidak punya hak untuk datang kembali dalam hidupku. Yang mengerti katakan amin. Bagian yang pertama, ada memang maksud setan mendatangkan itu supaya engkau berputar-putar pada tempatmu. Itulah yang dinamakan dengan keterikatan. Itulah yang dinamakan dengan keterikatan, sayang. Gak bisa kita pergi jauh hanya sejauh ikatan kita. Hari ini bebas dan terbang tinggi seperti burung Raja Wali di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Dan yang kedua di sini dikatakan saudara bahwa ada kesengsaraan, ada penderitaan dan ada kesusahan. Tetapi kalau engkau sudah menang, dia tidak boleh datang lagi. Dikatakan dengan sangat jelas, kesengsaraan, penderitaan, kesusahan yang sama tidak akan timbul dua kali. Kalau engkau sudah pernah sembuh dari kanker, imani itu kanker tidak boleh datang lagi dalam nama Yesus. Amin. 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 Kurang kuat. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah pernah diangkat dari kebangkrutan, dalam nama Yesus itu kebangkrutan tidak boleh datang lagi dua kali. Kalau kita sudah mengalami banyak masa-masa yang buruk, di mana ada pemberontakan, di mana ada perpisahan, perceraian, perpecahan, maka dalam nama Yesus hari ini kita deklarasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita sudah menang dan semua mereka itu apapun, siapapun tidak boleh datang lagi dalam nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak bisa putar-putar di situ saja. Nggak bisa sayang. Dan sama seperti engkau tidak bisa menyayangkannya, Tuhan juga tidak menyayangkannya. Di sini saya baru mengerti. Karena ada banyak orang yang menyayangkan, kenapa kita sayangkan? Oh, karena ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang indah. Sayang, kalau memang itu sudah berlalu, Alkitab berkata lupakan yang lalu dan sekarang arahkan ke depan, berlari-lari pada maksud tujuan. Dan Alkitab berkata lakukan itu dengan mata yang memandang pada Yesus, tertuju pada Yesus, tanggalkan semua beban dan dosa. Haleluya. Dan ya, di dalam dunia ini ada namanya memori, ada namanya juga trauma. Hal-hal yang baik mendatangkan memori kepada kita, hal-hal yang buruk mendatangkan trauma kepada kita. Nah, saudara, hari ini kita soroti pada satu yang utama, yaitu trauma. Yohanes 16:33 mengatakan, semua ini kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Hanya dalam Yesus kita dapat damai sejahtera, karena di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku Tuhan sudah mengalahkan dunia. Di dalam dunia ini kita mengalami penderitaan, tapi ada yang di atas dunia ini, dan yang di atas dunia ini ada di dalam engkau, ada di dalam engkau, ada di dalam engkau, ada di dalam engkau, ada di dalam saya. Amin. Amin. Tidak terulang lagi. Tuhan memastikan tidak terulang. Tidak kau lihat lagi. Amin. Tapi jangan sampai itu menjadi trauma kepadamu. Jangan sampai engkau yang merecall memori itu balik lagi. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu. Saya berdoa, Tuhan akan berperang untuk saudara. Dan saudara akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Jadilah, jadilah, jadilah. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Dalam Keluaran 14 ayat 28-29 dikatakan, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi itu laut panjang. Itu laut, saudara, jauh jaraknya. Dan Tuhan berkata, banyak orang berkata, saudara, bahwa orang Israel sudah sampai di seberang. Dan kemudian saudara Musa angkat tongkatnya, lalu laut menutupi. Kalau demikian orang Mesir tidak bodoh, sayang. Mereka tidak akan pergi ke laut untuk mengejarnya. Orang Israel belum sampai. Coba lihat ayat di sini, dikatakan bahwa ketika orang Israel semuanya sudah jalan, sebagian sudah sampai, sebagian masih bergegas, dan orang Mesir berpikir, bisa kami dapatkan, bisa kami dapatkan. Itu sebabnya mereka semuanya datang dengan kekuatan yang penuh. Dengarkan sayang, dunia ini berpikir dia bisa dapatkan engkau lagi. Dunia ini berpikir dia bisa tangkap engkau lagi. Masa lalumu berpikir dia bisa
bisa tangkap engkau lagi. Tapi satu yang tidak diketahuinya, bahwa ada Tuhan yang memastikan bahwa mereka tidak bisa menaruh tangannya lagi padamu, pada kita. Haleluya. Ya, memang kita harus bergegas. Karena Alkitab berkata, ketika Musa berkata, ketika Musa berkata, kamu hanya diam saja. Lalu Tuhan mengkoreksi teologi ayat dan berkata, katakan kepada bangsa Israel supaya mereka bergegas. Berapa kali Tuhan berkata kalau dia mau membawa keselamatan dari kehancuran, Tuhan berkata bergegas. Kepada Lot dia berkata, cepatlah, bergegaslah, karena mereka lambat-lambat malaikat itu menyentakkan mereka. GKII, bergegaslah, karena sozo sudah datang, keselamatan sudah datang. Paket keselamatan dari Tuhan, di dalamnya ada damai, ada keselamatan, ada pengampunan, ada penebusan, ada kekayaan yang melimpah-limpah. Sozo sudah datang. Bergegaslah di dalam nama Yesus. Amin. Yang mengerti katakan haleluya. Ada tangan Tuhan yang sama dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengerjakan semuanya di belakang layar bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Adakah saudara diberkati hari ini? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yuk, mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya.